Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa limanit tuqa wa li ahlil wafa, amma ba'd. Sahabat Baik TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di penghujung bulan Ramadan, dan ini merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita di saat kita sedang ditakuti atau ketakutan dengan pandemi COVID-19, tapi Allah masih memberikan nikmat kita hidup hingga di akhir Ramadan ini. Maka hendaklah kita bersyukur dengan terus istiqomah dalam ibadah-ibadah kita. Sahabat Baik TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab, seekor unta yang mengibaskan ekornya ke atas mulutnya, karena mulutnya sedang dikerubungi oleh lalat atau hewan-hewan serangga lain karena mulutnya bau. Ekor itu naik ke atas, dan itu dalam bahasa Arab disebut dengan syawwalatil ibil, ekor unta yang naik ke atas. Semua ekor hewan itu di bawah, turun ke bawah. Akan tetapi ada satu hewan yang dia ekornya naik ke atas. Hewan itu disebut kalajengking. Dalam bahasa Arab disebut dengan syawwal. Maka dari dua kata inilah kita melihat bahwasanya arti syawwal adalah peningkatan. Meningkat dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Seorang sahabat berkata, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi," barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, fahuwa rabih, maka dia termasuk orang yang beruntung. Man kana yaumuhu mithla amsihi, barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, maka dia termasuk orang khasir, orang yang rugi. Man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Baik TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peningkatan-peningkatan ini adalah tolak ukur untuk kita, diri kita sendiri, ketika Ramadan yang kita lewati satu bulan ini, Ramadan yang kita lewati satu bulan ini, adakah peningkatan dalam ibadah kita? Setidaknya ada 3 hal yang meningkat. Yang pertama, iman meningkat. Yang kedua, amal meningkat. Dan yang ketiga, ilmu yang meningkat. Semuanya bertambah, iman bertambah. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan kita berpuasa, kita percaya betul bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi gerak-gerik kita. Mata, telinga, mulut, tangan dan kaki, semua diperhatikan oleh Allah. Orang yang berpuasa imannya naik. Kenapa? Sesuatu yang halal pun tidak bisa masuk ke dalam lehernya, ke dalam mulutnya, ke dalam perutnya, karena dia percaya Allah melihat. Maka iman meningkat. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan pahalanya, Allah memberikan ganjaran, percaya Allah mengawasi, ihtisaban, dan meminta hanya kepada Allah itu menjadi sebuah pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang meningkat kedua adalah amal.
amal ibadah. Contohnya sholat. Man qama ramadhana, barang siapa yang mendirikan sholat, yang berdiri pada bulan Ramadan untuk sholat, ghufira lahu ma taqaddama, maka diampuni dosa-dosanya. Dengan syarat imanan wa ihtisaban. Dia sholat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sholat yang tadinya tidak ada sholat tarawih, karena tarawih ini khusus di bulan Ramadan saja, dilakukan. Amal bertambah. Bukan hanya sholat, baca Quran. Tadinya mungkin di luar Ramadan jarang untuk tadarus, sekarang sudah tadarus. Apalagi di zaman kita terkena COVID-19 ini, semua serba dari rumah. Bapak-bapak sholat di rumah, belajar menjadi imam, maka dia meningkat. Meningkat amalnya. Meningkat semuanya. Nah, kemudian dan yang ketiga yang meningkat berikutnya adalah ilmu. Kenapa? Karena kita melihat banyak tayangan-tayangan, tausiah-tausiah, ceramah-ceramah yang bisa menambah keilmuan kita. Baik itu secara live maupun streaming ataupun offline, atau mungkin kajian-kajian, atau mungkin seorang suami yang tadinya belum bisa membaca Al-Quran, dia belajar, ilmu yang meningkat. Belum tahu cara menjadi imam, dia belajar, ilmu yang meningkat. Maka tiga hal inilah yang menjadi tolak ukur seseorang yang menjalani puasa selama 30 hari. Tiga ini yang meningkat, maka dia berhak mendapatkan kalimat Syawal. Artinya mendapatkan peningkatan dari yang belum baik menjadi baik, atau yang baik menjadi lebih baik. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.